Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Elizabeth Rimawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Santo Yosef, Surabaya. Saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, baik dari kesiapan belajar, minat, atau profil belajar murid. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi: pertama, untuk mendukung semua murid di kelas kita. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Tomlinson 2001. Minat murid. Minat murid pasti berbeda-beda. Minat murid masih bisa berkembang. Minat dipertimbangkan untuk meningkatkan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Profil belajar murid. Pertama, dari lingkungan belajar. Misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, dan sebagainya. Kedua, latar belakang budaya. Ada murid yang santai, ada murid yang terstruktur, ada murid yang pendiam, ada murid yang ekspresif, ada murid yang personal, dan ada murid yang impersonal. Ketiga, kecerdasan majemuk. Ada murid yang visual spasial, musikal, body like kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, atau logik matematika. Keempat, gaya belajar. Ada yang berdasarkan audio, visual, atau kinestetik. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara mengamati perilaku murid-murid,
mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid dari kelas mereka sebelumnya, menggunakan berbagai asesmen awal dan asesmen formatif. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Guru dapat melakukan salah satu atau kombinasi di antara ketiganya. Pertimbangan utamanya haruslah tentang sejauh mana diferensiasi yang kita pilih tersebut dapat memenuhi kebutuhan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, bukan sekedar memuaskan checklist penerapan atas ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan yang kita ajarkan, seperti materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian dan format penyampaian. Guru perlu menyesuaikan cara bagaimana murid kita bisa mengakses konten tersebut sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, namun bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten. Dilakukan dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Dilakukan dengan cara membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Jelas tentu ada. Antara modul 2.1 dengan modul 1.1. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memenuhi keberagaman dan keunikan murid melalui pemetaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3.
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus merumuskan kesepakatan kelas terlebih dahulu atas dasar keyakinan nilai kebajikan, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan menerapkan nilai-nilai budaya positif. Ketunjungan Plaza membeli dasi. Perginya bersama kerabat. Pembelajaran berdiferensiasi membentuk generasi hebat. Salam guru penggerak. Semoga video ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu. Mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.